Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran IPS kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga, yaitu tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Apakah kalian sudah siap semuanya? Jika sudah siap, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi geografis di Indonesia memang sangat beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar terciptanya kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Amatilah jenis kegiatan ekonomi di lingkungan daerah sekitarmu. Ada yang bekerja di lahan persawahan, ada yang beternak ayam petelur atau ayam pedaging. Ada yang berdagang di pasar, ada yang bekerja di sektor industri, ada pula yang membudidayakan ikan di kolam. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya, pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Berikut ini adalah jenis usaha dan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama, agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, ubi-ubian, sayuran, dan buah-buahan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. Yang kedua, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Peternakan hewan kecil, yaitu misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Untuk peternakan hewan besar misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Dan peternakan unggas misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Yang ketiga yaitu perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa,
waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan yaitu lele, nila, mujair, dan ikan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ini juga ditujukan untuk ekspor. 4. Pertambangan. Wilayah Indonesia mengandung banyak sekali barang tambang. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Barang tambang mineral logam yaitu emas, perak, tembaga, timah, dan nikel. Untuk barang tambang mineral non-logam yaitu belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Dan barang tambang sumber energi yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang kelima, kehutanan. Dahulu, hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau yang dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan sangat penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara. Apa akibat dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia? Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan di Indonesia kembali hijau, hasil hutan tersebut akan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Yang keenam, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan yang bersifat terbatas. Akhirnya akan terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan ini, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara. Akan tetapi, kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Yang terakhir yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri ini dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Nah, itu tadi adalah materi tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Semoga ilmu yang telah disampaikan Bu Guru ini bermanfaat ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan terus belajar ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.